Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyati, perilaku orang-orang jahiliyah yang diselisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu tsaniyatu wa sab'un. Permasalahan yang ke-72. Ta'abbuduhum bitarkit thayyibati minar rizki. Peribadatan mereka dengan meninggalkan yang baik-baik berkaitan dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi meninggalkan rizki yang baik, niatannya beribadah kepada Allah, diyakini sebagai bentuk peribadatan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Ta'abbuduhum bitarkit thayyibati minar rizki. Maknanya tarku ma abahahullahu lahum wa ahallahu lahum minat thayyibat yata'abbaduna lillah bitarki dzalika. Maknanya adalah meninggalkan apa yang Allah bolehkan. Boleh ditinggalkan tapi. Jadi perkara yang diperbolehkan malah mereka tinggalkan. Perkara yang Allah halalkan kepada mereka dari perkara yang baik mereka tinggalkan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah. Ini perilaku orang jahiliyah. Jadi meninggalkan yang baik dari rizki. Nau'an minal ibadati allati yataqarrabuna biha ilallah azza wa jalla. Dianggap salah satu jenis ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kasih contoh. Fi a'mali ahlil jahiliyati. Dalam perbuatan orang jahiliyah. Annahum yuharrimuna. Umuran. Mithla tahrimihim li asnafin min bahimatil an'am. Kal wasilati wal hami. Kemudian wanahwiha. Jadi mereka itu mengharamkan perkara-perkara semisal pengharaman jenis dari binatang ternak. Dari jenis binatang ternak. Seperti dalam ayat surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Tidaklah Allah jadikan bahirah. Bahirah itu binatang yang diiris telinganya setelah melahirkan beberapa anak. Itu nggak ada tuntunan. Jadi kalau sudah melahirkan beberapa anak, nanti telinganya diiris. Allah nggak kasih syarat seperti itu. Kemudian sa'ibah. Sa'ibah itu binatang yang dibiarkan untuk berhala-berhala. Wala wasilah. Wasilah itu unta betina melahirkan anak betina, melahirkan lagi anak betina. Anak betina. Unta yang seperti itu, ya, itu nanti kemudian diharamkan. Tidak pula ham. Ham itu unta pejantan tertentu yang sudah banyak memiliki anak dari pembuahannya. Semua ini mereka haramkan atas diri mereka sendiri. Jamaah hormati, dengan keyakinan bisa mendekatkan diri kepada Allah
dengan pengharaman itu. Padahal nggak ada tuntunannya. Binatang kalau sudah melahirkan tertentu nanti telinganya diiris, nggak ada. Dibiarkan untuk berhala. Ya, nanti kalau sudah melahirkan anak perempuan lagi, kemudian haram nggak boleh dimakan. Unta jantan kalau sudah menjadi indukan banyak membuai, kemudian haram. Tidak. Tidak ada syariat seperti itu. Tapi mereka haramkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka haramkan binatang-binatang itu atas diri mereka. Ya'uduna dzalika qurbah. Mereka hitung itu perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan ayat, "Qul man harrama zinatallahi allati ahraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya dan yang baik-baik dari rezeki. Perangai orang jahiliyah seperti itu. Jamaah yang saya hormati, kalau Islam datang, yang halal, halalkan. Yang haram, haramkan. Kalau seseorang yang halal diharamkan, yang diperbolehkan mereka tinggalkan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, memiliki sifat orang jahiliyah. Memiliki sifat orang jahiliyah. Apa ada? Kalau dari kalangan pendeta Yahudi, pendeta Nasara, menikah halal. Tapi mereka tinggalkan menikah dengan niatan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku jahiliyah. Kalau seorang muslim seperti itu, halal ditinggalkan, niatannya ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti orang-orang sufi. Kalau sufi zaman dahulu, pakaiannya pilih yang kasar, jelek. Niatannya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makan makanan yang enak, gak mau. Ya, dengan niatan supaya lebih dekat kepada Allah. Padahal makan makanan enak, selama makanannya halal, boleh. Saya pernah ya di acara akekawan. Jadi ada yang hadir di situ, itu dikasih daging kambing gak mau. Bukan karena darah tinggi. Tapi niatannya, urip kok seneng-seneng. Ya, urip kok seneng-seneng. Ya kalau saya cocok wae linggue sandikku, jadi daging kambingnya wehne aku. Ya. Jamaah yang saya hormati, itu orang-orang sufi. Dan itu ternyata kalau sufi zaman dahulu, jadi sesuatu yang keras, kasar, makan roti enak tidak mau, pilih roti yang kasar. Dengan niatan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Apakah Nabi mengharamkan? Enggak. Nabi punya pakaian yang kasar, tapi beliau juga punya pakaian yang bagus. Ketika dipakai sholat hari raya, menjumpai utusan-utusan, beliau pakai pakaian yang bagus. Makan enak. Kalau ada beliau juga suka itu. Termasuk daging kambing yang beliau suka itu sampil. Saudara yang saya hormati, ini poin yang ke-72. Sekali lagi, kalau sesuatu itu halal, sudahlah halalkan. Kalau sesuatu itu haram, haramkan. Sesuatu yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Yang haram jangan dihalalkan. Termasuk minuman, ya, makanan, hukum asalnya halal ya halal. Kecuali kalau pertimbangan. Pertimbangan itu misalkan minuman tertentu. Oh ini gaweane wong kafir. Ya. Kebijakan penguasa ini boikot saja. Supaya mereka kelingkingan. Tapi hukum asalnya tetap halal. Hukum asalnya tetap halal. Jadi karena pertimbangan kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam, itu permasalahan yang ke-72. 73. Ta'abuduhum bitarki zinatillahi azza wa jalla. Peribadatan mereka meninggalkan hiasan Allah. Jadi yaj'aluna minal qurbi
allati yataqarrabuna biha ilallah tarkazina. Mereka jadikan termasuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah meninggalkan hiasan. Wa mithalu dzalika sabaqa qoriban. Permisalannya sudah berlalu, baru saja. Annahum yatrukuna libasa alladhi huwa zinatun wa jamalun lil insani wa satrun lil aurati. Yatrukuna libasa yatajarraduna min albisatihim yaf'aluna dzalika ala wajhi tadayyun wa taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Jadi perilaku orang jahiliyah, mereka meninggalkan pakaian. Yang pakaian itu hiasan. Pakaian itu hiasan. Dan ini sampai orang awam pun memahami. Ajining rogo ono ing busono katanya. Pakaian itu adalah hiasan. Pakaian itu adalah keindahan. Seseorang dengan memakai pakaian kelihatan indah. Kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi menjadi indah dengan pakaian. Sampai kalau orang awam, nih, wongi ndek ben ketok dhuwur, itu dengan pakaian itu. Wongi lemu ben ketok kuru. Jadi kalau wong lemu ketok kuru gampang ya. Nyawangi songko adoh 3 kilo itu ketok cilik. Tapi dengan pakaian. Dengan pakaian itu keindahan. Demikian pula pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat. Tapi orang jahiliyah meninggalkan pakaian, melepaskan pakaian, niatannya itu sebagai bentuk ketaatan agama. Yang sudah berlalu tadi disebutkan ketika mereka tawaf di Ka'bah. Begitu datang ke Mekah, ya, sesampainya di Mekah, mereka pinjem pakaian orang situ. Kalau ada, mereka pakai. Kalau nggak ada, pakaian yang mereka datang dengannya itu lepas semua. Tawaf. Ya, tawaf di Baitullah. Waliyadubillah. Padahal Allah katakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Berarti ketika hendak beribadah, pakai perhiasan kalian. Kata-kata ahdu zina, kalau orang hendak beribadah, pakaiannya terbagus. Kemudian pakaiannya indah. Menutup aurat. Menutup aurat. Tidak tipis, menerawang, kemudian tidak tebal, tapi ketat. Itu pakaian yang ahdu zina. Sampai Syekh Utsaimin berkaitan dengan syarat sholat itu bukan satrul aurah, tapi ahdu zina. Karena kalau menutup aurat, belum tentu. Pakaiannya paling bagus. Tapi kalau ahdu zina, pakai pakaian terbaik. Poin yang ke-30, yang ke-73. Meninggalkan berhias, niatannya ta'abbud. Niatannya ta'abbud. Allah ta'ala alam. Kalau orang awam, termasuk mereka tinggalkan berhias. Itu kalau dalam kondisi berduka. Ora cukur, ora sikatan, walah. Itu kalau orang awam kan begitu. Jadi nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak cukur rambutnya. Karena ngerti ini jenggotan, wah saya ingin nyunah, orang nyunah karena berkabung. Nah, tapi kalau mereka sudah waras, malah atus jenggotnya dicukur ya. Jadi amalan-amalan yang tidak ada contoh. Wallahu ta'ala. Kemudian Ar-Rabi'atu was-Sab'un 74. Da'watuhumun nas ila dolal bi ghairi ilm. Menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Permasalahan yang ke-75, da'watuhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Menyeru mereka kepada kekufuran diseiring dengan ilmu. Jadi dua. Kalau yang ke-74, ngajak tanpa ilmu, bahaya. Ini sangat bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kul hadhihi sabili ada'u ilallah ala basiratin.
Katakan ya Muhammad, ini jalanku. Aku seru kepada Allah. Ini jalanku. Aku seru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Prinsip dalam dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Dan ilmu dalam berdakwah itu mencakupi 3. 1, ilmu yang akan didakwahkan. 2, ilmu orang yang didakwai. 3, ilmu cara mendakwahi. Itu dengan 3 itu. Ya. Kesebalikannya, mereka menyeru kepada kekafiran seiring dengan ilmu. Ya ini juga parah. Kalau kesebalikannya, ngajak kafir, ngajak kufur, ngajak maksiat, tahu itu maksiat. Tahu itu perkara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, tapi malah mereka seru. Nah, kalau orang ngajak kepada kesalahan, sementara dia tahu, wah mudeng nih ngajak elek. Ya kan rusak itu. Ya. Orang yang seperti itu berarti berbahaya. Kalau nggak paham, masih mending. Ini 2 perilaku orang jahiliyah. Kata Syekh Huna Yushiru rahimahullah ta'ala fi hatainil mas'alataini ila maslakaini min masaliki ahli jahiliyah. Di sini Syekh menunjuk kepada 2 permasalahan ya, yang ditempuh dari orang-orang jahiliyah. Permasalahan pertama, jalan mereka yang pertama. Yasifu fihi halu ubadi haula. Dia sifatkan keadaan ahli ibadahnya. Ahli ibadahnya itu yakni ya rohbannya munqati'ina lil ibadah wal amal mutaqarribina biha ilallah an ghairi ilmin. Kalau berkaitan dengan ubatnya, fokus ibadah, fokus amal, mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu. Kan tokoh mereka ada 1 ahli ibadah, ada 1 ulama. Kalau ahli ibadahnya, semangat luar biasa. Tapi tanpa ilmu. Nanti juga ngajak-ngajak ayo. Menyeru kepada kesesatan tanpa ilmu. Itu diisyaratkan dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keduanya adalah jadi birrahbaniyatin ibtada'uha wa ibadatin ikhtara'uha. Rahbaniyah. Jadi rahbaniyah itu kependetaan yang mereka ada-adakan, ibadah yang mereka ada-adakan yang tidak Allah syariatkan kepada mereka. Ini jenis keadaan mereka itu disifatkan oleh Syekh menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Karena mereka sendiri sesat dalam diri mereka, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah, hawa nafsu, kesesatan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan ilmu tentangnya. Tapi sisi yang lain, yada'una ghairahum ila ayyataqarrabu ilallah. Sisi yang lain acak-acak kepada orang supaya mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah, dengan kesesatan yang mereka lakukan. Saudara yang saya hormati, persis seperti ini apa yang dilakukan oleh pengikut kesesatan. Pengikut kesesatan itu setiap waktu juga begitu. Amalannya nggak ada contoh. Nggak ada contoh itu. Tapi mereka juga acak-acak. Ya, kami ngamalkan setelah subuh itu membaca sholawat. Ya, sekian ribu. Apa manfaatnya? Saya dapat ijazah. Siapa yang membaca seperti ini nanti akan dapat ini dan itu. Ya. Saudara yang saya hormati, setelah itu, ayo silahkan amalkan. Dirinya sendiri mengamalkan, sisi yang lain ngajak orang. Ngajak orang. Ini persis seperti orang-orang yang di atas kesesatan. Mereka itu menyerupai kerahiban dalam orang-orang Nasara. Mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu, kemudian ajak-ajak. Ajak-ajak. Tapi sebenarnya namanya orang ya. Kalau enggak memiliki kepahaman yang benar, sudah jelas enggak terbukti, hanya bohong, tapi semangat itu.
Itu semangat. Katanya dikasih zikir, siapa yang zikir seperti ini nanti nggak akan terkena penyakit. Tokoh dhewe lorone warah sampai membawa kepada meninggal. Membawa kepada meninggal. Lah terus piye itu? Oh, kalau orang ngeyel daerah ngamalke. Lah mosok ngajak orang nggak ngamalkan. Jamaah hormati, ini hati-hati ini. Ya. Poin yang pertama, kerahiban orang Nasoro. Ibadah tanpa ilmu ngajak orang. Semisal orang-orang yang sesat. Orang yang sesat juga begitu. Amalan mereka tanpa ilmu, tapi mereka ajak ayo, ayo, ayo. Kemudian yang kedua, jalan orang jahiliyah itu dakwahum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Ngajak orang kepada kekufuran sementara dia tahu. Ya, laisa an jahlin walakin an ilmin bi anna hadzal ladzi yad'un nasa ilaihi kufrun billah wa syirkun bihi. Tapi sekali lagi tanpa ilmu. Jadi yang diserukan kepada manusia itu kekufuran kepada Allah, kepada kesyirikan, itu bukan tanpa ilmu. Tahu itu syirik. Ngajak kepada jelek, tahu kejelekan. Luwih parah. Luwih parah. Kalau misalkan orang ngajak kepada kejelekan, dia nggak tahu. Lah tak kira bener. Mungkin masih dimaklumi. Walaupun keliru. Tapi kalau ngerti, malah ngajak. Tahu yang buruk, ngajak kepada keburukan. Wah, bahaya sekali. Jadi mereka sesatkan manusia. Kalau golongan yang pertama tanpa ilmu, golongan yang kedua ini dengan ilmu. Tahu ini kufur, ini sesat, ini batil. Ya, diri mereka tahu, tapi ngajak kepada kesesatan dan kebatilan. Ya, saudara yang saya hormati, mengerikan sekali. Jenis yang kedua dari perangai orang jahiliyah. Pertanyaannya, kok bisa? Ya. Sudah mengetahui itu kufur, batil. Kok ngajak orang kepada itu? Apa pendorongnya? Lakin yadfa'uhum ila dzalika aghrabun adidatan. Pendorong mereka kepada itu ternyata keinginan yang bermacam. Ada yang at-tam'u firiasati. Tamak kepada kepemimpinan. Wis, kalau orang sudah kedanan jabatan. Wah, ngeri itu. Kadang tahu salah, iya salah. Ning piye meneh, Mas? Iya. Sepenting atine lah ra meyakini. Lah atine ra meyakini, perbuatannya melakukan. Itu kerusakan. Persis seperti ahbar ulama dari kalangan orang Yahudi. Tahu yang benar, mereka serukan kepada kebenaran karena tamak kepada kepemimpinan. Yang kedua, atau mufil amwal. Kerakusan kepada harta. Kerakusan kepada harta. Yang ketiga adalah hasadun nas ala ma atahumullah minal khair wal fadl. Hasad kepada manusia atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, kebaikan dan keutamaan. Kayak Yahudi Nasara, kenapa enggak beriman? Kenapa mereka itu rela merubah, berbuat bohong? Karena hasad. Kenapa risalah akhir zaman itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan kalau nabi-nabi sebelumnya keturunan Nabi Isa. Nabi akhir zaman keturunan Nabi Ismail. Itu hasad. Au ghairi dzalika minal aghrad. Atau keinginan-keinginan selain dari itu. Saudara yang saya hormati, ini jalan yang kedua. Wahadil halu allati yushiru ilaiha kahalil Yahudi. Keadaan ini yang ditunjukkan kepadanya oleh Syekh itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi faham tapi enggak mengamalkan, malah ajak orang kepada kesesatan. Kalau yang pertama seperti orang Nasara. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang Kau berikan kepada mereka nikmat. Orang yang berilmu, orang yang beramal.
Jalan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Indahum ilmun la ya'maluna bihi. Mereka punya ilmu, gak beramal. Orang kalau paham gak beramal, gemes itu kita. Gemes. Ya, anyel, nyokorke lah. Bang paham kok gak diamalkan. Jangankan urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia. Ngopo kok opnam neh itu. Dia ingin mendem neh no. Sudah tahu ya paru-parunya rusak. Ini nekat mendem. Ya, itu seperti itu sudah. Dulu itu di mana itu ada orang sakit, termasuk sakitnya itu bagian dalam. Operasi. Sampai ketika operasi itu saluran pembuangannya itu dibikin selang di perut. Sampai nanti sembuh. Begitu mulai sembuh sebentar, ngombe meneh. Ngombe meneh. Orang yang tahu, ya wis nyokurke. Rasano. Lah kalau nggak paham, saudara yang saya hormati kejeglong, mungkin masih dimaklumi. Masih dimaklumi. Lu pertali to mbok ombe, tak kira sirup. Masih dimaklumi ya. Tapi ngerti, "Iki pertalit mau sing tuku sapa itu?" Ya, malah diombe glegek-glegek, ra enak rasane weteng loro. Lah wong wis ngerti bukan minuman dia minum. Itu urusan dunia saja parah, apalagi urusan agama. Faham enggak beramal. Yahudi. Waladhdallin. Dolin itu Nasara. Yang ya'malu nabi ghairi ilm. Yang mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Makanya kalau orang Nasara mau cek. Tuas kesel, dalilin di. Saya pernah sampaikan kapan itu yang menjelang perayaan Natal itu. Itu ada yang nyampaikan. Oh Nasara Natalan tanggal selawe itu kleru itu. Itu kleru. Jadi di kita mereka itu bukan tanggal selawe yang benar. Yang benar itu bukan tanggal selawe. Dan saya ngomong, ya kan dia cerita, saya juga membaca kitab Bible, jadi saya belajar Injil katanya. Saya ngomong, dadak repot sinau Injil. Lawang di Quran saja sudah diterangkan kok. Amalan mereka tanpa ilmu. Itu sudah jelas. Jadi kalau mereka beramal, mbok cocok nih karo kitabe, orang mungkin bener. Tanya misalkan, pohon Natal. Kenapa pohon Natal itu kok pohon cemara? Orang berganti wit ringin gitu misalkan. Ya, atau pohon pisang. Saudara yang saya hormati, kembalinya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Itu orang Nasara. Walihada qala man qala min salafina salih. Rahimahumullahu. Maka karena inilah salaf kita yang soleh itu mengucapkan satu ucapan. Man fasada min ulama'ina fafihi sibhun minal yahudi. Orang yang rusak dari ulama-ulama kita itu menyerupai Yahudi. Ulama rusak. Ulama usuk. Ya. Ulama usuk. Itu mirip Yahudi. Kayak yang viral ya, gondrong itu. Itu dulu sebelum ya disumpeli duit. Ya. Itu kiai itu harus kasih contoh, jangan nompo suap katanya, haram. Bareng disumpeli, nah sekarang malah nyuapi. Malah nyuap. Faham tapi melanggar itu mirip Yahudi. Mirip Yahudi. Kemudian, waman fasada min ubadina fafisibhun minan nasara. Orang yang rusak dari ahli ibadah kita menyerupai orang Nasara. Ahli ibadah kita rusak. Kapan ahli ibadah rusak? Kalau ibadah tidak dibangun di atas Quran dan Sunnah. Mirip orang Nasara. Semangat ibadah ada, tapi nggak ada contoh. Tidak ada contoh. Jangan saya hormati. Siapa mereka itu? Dari kalangan ahli bid'ah. Yang mereka ketika beribadah kepada Allah, luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya itu dzikir gitu. Wah sudah, ngantek kesel lah. Ngantek kesel.
Tapi lihat, apakah ada contoh dari Nabi SAW? Gak ada. Berarti mirip orang Nasoro. Mirip orang Nasoro. Lah khususnya umat Islam itu kalau punya ilmu diamalkan. Kalau beramal dibangun di atas ilmu. Ketika berdakwah dibangun di atas ilmu. Bukan mengajak kepada kebatilan, tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Itu perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Berarti kita itu tadi beramal ilmu. Dalilin Dimas, ini dalilnya. Ketika memiliki ilmu, wah ngaji ini semangat, Masya Allah. Tercermin dalam kepribadiannya. Ketika berdakwah, itu pun dibangun di atas ilmu. Itulah kekhususan umat Muhammad SAW. Ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya. Nanti masuk pada permasalahan yang ke-76. Wallahu ta'ala alam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.